Oke, terakhir ini yang kasusnya ya. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Bapak ada Alhamdulillah baik. Bapak ada waktu tidak Pak? Kalau untuk Bu Hertin selalu ada waktu ya, kita kan rekan. Silakan duduk dulu Ya. di sini. Suasana nyaman. Mau kopi atau teh manis atau apa? Cukup aja, nggak apa-apalah. Yang ada dikeluarkan aja. Gini Pak Bambang, saya itu tadi ditegur sama ibu kepala sekolah, gitu. Saya itu kan tidak biasa ya ibu kepala sekolah menegur saya karena memang bukan tipenya ya ibu kepala sekolah, jarang-jarang sih ya negur bawahannya, kecuali kalau ada yang masalah yang cukup rumit begitu ya. Nah, tadi itu kata ibu kepala sekolah, masalahnya itu tadi itu kan ada pengawas ya, Pak Bambang tahu ada pengawas datang ke sekolah. Pengawas itu supervisi kebetulan ke kelas saya sedang mengajar. Nah, saya itu mengajar tidak kebetulan waktu itu tidak pakai buku teks gitu. Saya waktu tadi sedang memperlihatkan video kepada anak-anak gitu. Nah, saya itu ditegur oleh pengawas. Ditegur. Iya, Pak. Mengingatkan dulu ya. Jadi yang pertama ya, kita bicara mengobrol ini tentu ada tujuan ya. Tadi nanti kita garis bawahi ya, tujuannya kita akan membicarakan adanya persoalan ya. Iya. Dan saling membantu, barangkali persoalan itu bisa kita selesaikan ya dengan apa yang menjadi kekuatan kita sendiri ya. Betul. Atau memberikan apa, saya ingin tahu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, sebelum saya tidak bertanya pun Ibu sudah mengemukakan bahwa ada permasalahan. Iya. Teguran dari kepala sekolah, kemudian juga aduan dari pengawas. Saya kira, apakah menurut Ibu itu adalah masalah atau bagaimana itu? Perasaan Ibu bagaimana tentang kejadian itu? Ya, karena ya, ibu kepala sekolah itu kan jarang negur gitu ya, kecuali ada kesalahan yang fatal begitu ya, yang dianggap fatal. Jadi saya pun kaget begitu. Ada apa begitu? Itulah yang jadi saya tuh tadi merenung gitu, apakah betul saya itu salah atau bagaimana. Jadi makanya saya itu menemui Pak Bambang, mungkin Pak Bambang bisa memberikan solusi buat saya. Justru sebaliknya ya, saya selalu yakin bahwa Bu Hertin ini kan selama ini saya yakin sebagai rekan yang sangat profesional, ya mungkin ini suasana hati lagi tidak enak, mungkin kita kehilangan fokus atau identifikasi kita terhadap masalah lagi kurang. Jadi saya mau tanya nih, kira-kira persoalan sebetulnya bisa diselesaikan, apakah Ibu melihat ada solusi nggak kira-kira yang paling bijaksana ini? Solusi yang paling kena nih terhadap masalah ini. Mungkin Ibu ingin bicara dengan dengan kepala sekolah dulu, atau ingin bicara dulu dengan pengawas, atau bagaimana? Apa yang dapat Ibu lakukan nih dengan masalah ini? Ya pasti kalau saya pribadi harus dengan kepala sekolah, Pak. Kalau dengan pengawas langsung kan itu sudah melangkahi ya, Pak ya. Begitu, ya. Jadi saya itu mau menjelaskan permasalahannya itu tadi seperti apa. Jadi apa yang sebenarnya itu seperti apa begitu. Mungkin Bapak pengawas ketika melihat itu memang saya sedang tidak memegang buku teks, mungkin itu Pak. Jadi ada kesalahpahaman. Nah itu ya. Kalau misalkan menurut Ibu solusinya atau langkahnya adalah dengan mengajak bicara, itu bisa ya, mengajak bicara itu apakah bisa dilaksanakan segera atau gimana? Sepertinya tidak hari ini, tapi besok saya akan menemui ibu kepala sekolah. Tapi saya juga akan lihat juga ya, takutnya kalau beliau sedang sibuk ya tidak juga ya. Mungkin kalau tidak besok paling telat itu hari lusanya. Nah, kalau Ibu menemui ibu sekolahnya itu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada beliau?
dengan kata lain apa yang ingin Ibu utarakan ya, terutama untuk mendudukan masalah itu kepada masalah kepada track sebenarnya sehingga salah paham ini menjadi clear itu. Kira-kira Ibu akan mengatakan apa? Pertama pasti permohonan maaf dari saya. Mungkin saya pun ada salah. Mungkin pada waktu itu ketika ditegur oleh pengawas, saya pun mungkin ada bahasa yang kurang mengena ya Pak ya. Pertama itu. Yang kedua, saya akan menceritakan kronologi yang sebenarnya itu. Betul. Ya mungkin karena kita kan mood itu kan tidak ini. Nah masalahnya sudah clear sekarang ya, ada permasalahan persepsi dan Ibu sudah mendapatkan solusinya sendiri, yaitu dan mengajak bicara, dan Ibu akan melaksanakan mengajak bicara itu besok ya. Ini Iya. Akan berusaha keras, nggak akan berkomitmen untuk melaksanakan berbicara itu atau melakukan itu besok. Ibu berkomitmen nggak? Harus Pak, saya harus punya komitmen itu. Ya harus, betul. Gimana perasaan? Ya, baik atau Setelah saya bicara dengan Bapak, perasaan saya lebih plong Pak, lebih tenang karena saya udah berbagi cerita lah dengan Bapak dan saya sudah menemukan sendiri solusinya mungkin itu. Ibu ya untuk terima kasih Ibu sudah berkesempatan untuk datang kepada saya. Saya juga mendapatkan pengalaman. Silakan kalau misalkan Ibu ada kelas lain atau ada keperluan lain untuk dilaksanakan dan yang ingin dilakukan lagi nanti kita akan melakukan. Ya, terima kasih juga Bapak sudah membagi waktunya dengan saya. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Dedi, pengamatannya mangga. Ya, baik. Terima kasih Bu Hertin dan Pak Bambang yang luar biasa dengan perannya yang tidak terlalu jauh dengan menjadi orang dewasa. Beda ketika menjadi anak kecil seperti tadi. Lebih natural. Kalau dilihat dari komunikasi tersebut, tentu saja ada komunikasi asertif ya yang dilakukan oleh Pak Bambang dengan Bu Hertin, terutama oleh coach. Jadi komunikasi asertif itu yang komunikasi mencari jalan terbaik ya dengan bahasa tubuh, kemudian yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Berarti di sini ada tujuan yang jelas. Kemudian coach Pak Bambang menjadi seorang pendengar yang aktif. Karena dengan mendengarkan keluhan yang dialami oleh coach, kemudian dengan tatapan yang tentu saja tidak berpaling dari bahasa tubuhnya. Kemudian yang ketiganya menjadi ini bertanya dengan pertanyaan yang efektif. Tadi Pak Bambang mengatakan Bu Hertin melihat solusinya, apa solusi yang kira-kira Bu Hertin dapatkan, kemudian apa yang ingin disampaikan nanti kepada kepala sekolah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu langsung, tidak bertele-tele, tetapi sangat efektif dan menuju kepada permasalahan. Dan yang keempat, tadi di akhir pembicaraan, coach memberikan umpan balik yang sangat baik, yaitu dengan menanyakan komitmen apa yang akan dilakukan Bu Hertin selanjutnya. Kemudian yang terakhir yang akan menyentuh perasaan coach bahwa coach itu menanyakan perasaannya. Jadi umpan balik yang sangat baik bagi seorang coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Demikian pengamatan saya. Jadi sudah sangat efektif sekali menjadi seorang coaching. Oke, terima kasih Pak Dedi. Bu Laras barangkali ada tambahan? Sudah cukup yang diucapkan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi luar biasa ya.